Kesempatan baru di dunia yang baru. Bab 26 Kencan dengan Gadis Kucing. Sofia dan Maya beristirahat sejenak dari sesi latihan, atau lebih tepatnya demonstrasi, pertama mereka. Gadis kucing itu menyarankan untuk makan bersama di sebuah kafe di kota. Namun, cara ia mengucapkannya dan cara ia merangkul Sofia justru membuat gadis itu bingung. Kak Kencan, Sofia mengulang kata itu. Ya, jawaban ringan terdengar. B. Benarkah? Kita berdua, dan kita akan pergi ke kafe bersama. Itu namanya kencan, kan? Maya memiringkan kepalanya dan menatap gadis itu sambil terus menyeretnya. Ia menyadari bahwa ia gelisah tanpa alasan. Apa saja makanan yang ada di tempat ini? Ia mencoba mengalihkan perhatian orang-orang. Kue mereka sungguh lesat. Kue. Sofia bereaksi keras mendengar kata itu. Ada kue. Tentu saja, aku belum pernah makan apapun sejak datang ke, benua ini. Aku bahkan gak tahu kalau ada di sini. Serius, ayo cepat. Gadis kucing itu mempercepat langkahnya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa meskipun terdengar lama, Sofia sudah makan kue di dunia lamanya sehari sebelum dipanggil, jadi itu relatif baru. Tak lama kemudian, mereka tiba di sana dan masuk. Di sana, keduanya dipandu oleh seorang pelayan dan duduk di meja bundar kecil, saling berhadapan. Sofia ingin mengatakan sesuatu tentang pengaturan tempat duduk ini, tetapi ia menahan diri. Ia malah melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat ini hanya menyediakan meja seperti ini. Gadis itu juga menyadari bahwa kafe itu tampak sangat populer karena hampir selalu penuh. Pertemuan empat mata memenuhi hampir setiap meja. 2 perempuan, 2 laki-laki, rombongan campuran, sama sekali tidak ada kelompok yang disukai, baik dari segi gender maupun tipe bis person. Apa yang kau lihat, Sofia? Maya menyadari bahwa matanya melihat kemana-mana. Ya, dia menghadap gadis itu. Aku cuma berpikir kalau manusia binatang itu menarik sekali. Benarkah? Aku dikelilingi mereka setiap hari, bahkan selain aku sendiri juga, jadi aku tidak tahu. Secara pribadi, menurutku kamu jauh lebih menarik, Sofia. Terima kasih, ia kesulitan menanggapi pujian gadis kucing itu dengan tepat. Ada kue yang bisa kau rekomendasikan? Mengganti topik, seperti biasa, adalah tindakan terbaik, atau satu-satunya, yang bisa ia lakukan agar tidak meledak. Coba lihat, aku penggemar berat kue coklat. Aku bisa merekomendasikan yang itu. Coklat? Iya, pengucapannya agak kurang tepat lagi. Wah, orang yang memikirkan nama-nama itu bahkan tidak berusaha, ya. Maya memiringkan kepalanya lagi. Lupakan saja, baiklah, aku akan coba yang itu, dan untuk minuman, air saja sudah cukup. Baiklah, kalau begitu saya pesan dulu. Ia memanggil pelayan. Permisi, kue coklat dan air putih untuknya. Saya pesan kue buah dengan teh yang cocok. Tentu saja, dia menerima pesanan mereka, menyiapkannya dengan cepat, dan kembali setelah beberapa menit. Wah, kelihatannya enak sekali. Sofia menatap kue cantiknya yang terbuat dari coklat yang melimpah. Ya, jawabnya sambil melihat kuenya sendiri sebelum cepat-cepat menggigitnya dengan garpu. Enak, aku sudah lama tidak memakannya, tapi kue buahnya juga sama enaknya. Melihat gadis kucing itu begitu gembira hingga terlihat di telinganya yang jenjang dan ekornya yang sedikit berkedut, Sofia tak kuasa menahan senyum. Ia tak sabar untuk mencoba kuenya dan tak sabar lagi. Wow, enak sekali. Benarkah? Ia menggigit lagi sebelum melirik potongan Sofia. Keberatan kalau aku coba? Maya mengarahkan garpunya ke arah potongan itu. Tentu saja, lakukan saja. Sofia menyodorkan piringnya yang berisi kue, tapi berhenti di udara. Maya punya rencana lain, saat dia mencondongkan tubuh di atas meja dengan mulut sedikit terbuka. Dia berhenti bekerja. Gadis kucing itu tidak memberinya ruang untuk bekerja. Serius? Nggak mungkin, apa-apaan sih? Melihat Sofia yang tampaknya nggak punya pilihan, betapapun malunya dia mengangkat garpunya yang ada kuenya dan dengan ragu-ragu tapi hati-hati menyuapi gadis kucing di depannya. Enak sekali. Setelah mencicipi kelezatan coklat itu, Maya menyentuh pipinya dengan gembira. Itu hebat. Mau coba punyaku juga? Tidak, aku baik saja. Dia sudah tahu kemana arahnya. Karena dorongan Sofia sudah mulai melemah, dia tidak yakin bisa bertahan dalam permainan memalukan tingkat tinggi semacam ini. Kamu tidak suka buah? Tidak, aku sebenarnya penggemar berat. Baiklah kalau begitu. Maya tanpa membuang waktu, mengambil kue, dan mengangkat garpunya di depan gadis itu. Dia menyadari kesalahan cerobohnya. Katakan Sofia menimbang-nimbang apakah akan menerimanya atau tidak, dalam hati menimbang-nimbang apakah hal seperti ini akan membunuhnya hanya karena malu. Sambil memandangi Maya yang dengan imut memainkan garpunya di depan wajahnya, ia akhirnya menerima tawaran itu karena tak ingin mengecewakannya.
Dan, bagaimana? Ye ya? Ini El lesat, dia sebenarnya tidak ingat bagaimana rasanya, karena terlalu teralihkan oleh berbagai hal dan perasaan. Hehehe, baguslah kalau begitu. Gadis kucing itu tampaknya tidak menyadari gejolak batinnya. Masih melawan rasa malunya, Sofia memutuskan kontak mata dan melihat sekeliling untuk menenangkan diri. Di sana, ia menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang harus melalui permainan memalukan semacam ini. Banyak pasangan di sekitar mereka melakukan hal yang persis sama, beberapa di antaranya merasa malu, yang lain tidak sama sekali. Merasa bodoh karena sesuatu yang tampaknya biasa saja telah membuatnya begitu berantakan, Sofia mendesah pelan dan berhasil memulihkan diri. Sambil menyesap airnya, ia tampak serius kembali. Haha, kamu sangat menyenangkan untuk ditonton, Sofia. Ketenangannya yang kembali hanya bertahan sesaat. Ekspresimu selalu berubah-ubah. Rasanya seperti kamu tidak bisa memutuskan bagaimana seharusnya perasaanmu dan membolak-balik semua emosimu, mencoba menemukan emosi yang tepat. Sofia tidak sadar ia menunjukkan perasaannya begitu terbuka. Ia terkejut Maya menyadari betapa emosinya campur aduk, berkat berbagai dorongan yang dipertanyakan yang diterimanya. Belum lagi ketidakmampuannya untuk bercakap-cakap, bahkan sekadar mengobrol, di dunia masa lalunya, yang sama sekali tidak membantu dalam situasi ini. Namun, gadis kucing itu jelas tidak tahu banyak. Lucunya kamu mudah dibaca. Maya tertawa kecil sambil berkata begitu. Rasa malu kembali menyergapnya. Namun, Sofia juga merasa sedang digoda, dan entah kenapa ia bisa menahannya. Lucu sekali kau bicara begitu, Maya. Kaulah yang bisa kubaca seperti buku, dengan bahasa tubuhmu yang imut. Ia menunjuk ekornya yang bergoyang ramah. Jelas terlihat kalau kau sedang bersenang-senang. Haha. Ia menatap ekornya yang terjatuh ke lantai sebagai respons langsung. Aku tidak pernah tahu soal itu. Tunggu, apa ekorku benar-benar ekspresif? Ya, kini telinganya berkedut sebagai respons. Dan begitu juga telingamu. Aku baru kenal kamu sehari, tapi melihat ekormu saja sudah membuatku sangat senang. Sangat memalukan. Begitukah? Sofia setuju sepenuh hati. Petik 2, Suasana sempat canggung untuk beberapa saat, namun saat keduanya saling menatap, ekspresi mereka segera berubah. Maya dan Sofia menertawakan kebodohan mereka sendiri dan akhirnya melanjutkan menikmati kebersamaan mereka. Beberapa waktu berlalu, dan selagi keduanya terus mengobrol tentang hal-hal yang tak berarti, kue mereka sudah lama lenyap. Tak lama kemudian, Sofia mulai memusatkan perhatiannya pada gelas airnya yang setengah kosong. Fisikawan mungkin akan membenciku, tapi bukankah udara dan air cukup mirip? Saat ia berkonsentrasi pada cairan itu mulai berputar dalam gerakan melingkar di dalam gelas. Keduanya juga mengandung oksigen dalam jumlah yang signifikan, setidaknya dalam satu atau lain hal. Apa yang sedang kamu lakukan? Gadis kucing itu mengamati kaca dengan rasa ingin tahu. Sedang memikirkan sesuatu, Maya. Ya, siapa yang memutuskan bahwa sihir dikelompokkan menjadi elemen-elemen dan bahwa Anda seharusnya hanya dapat menggunakan sejumlah elemen yang terbatas? Kurasa tak ada seorang pun yang pernah memutuskannya. Ya, begitulah adanya. Benarkah? Tentu saja, gadis kucing itu yakin dengan konsep ini. Lalu, di matamu, sihir macam apa yang sedang kugunakan saat ini? Dia menunjuk ke arah air yang berputar-putar. Yah, sihir air, tentu saja. Dia memiringkan kepalanya, tidak mengerti apa yang diinginkan Sofia. Benarkah, aku melakukan hal yang hampir sama dengan yang kulakukan untuk api biruku, dan itu tidak ada hubungannya dengan air, kan? Kalau aku harus memutuskan, penyebab pusaran air itu lebih berkaitan dengan udara, bukan sihir air. Dia sedang mengendalikan bagian oksigen di dalam air untuk menggerakkannya. Apa? Maya melompat dari kursinya karena terkejut. Masa sih? Yah, kuakui aku sedikit melanggar aturan. Aku yakin mengelompokkan sihir ke dalam elemen memang masuk akal, tapi kurasa kau tidak seharusnya hanya menggunakan beberapa elemen saja karena batasan antar elemennya agak kabur. Dia tidak percaya apa yang dikatakan gadis ini. Pertama-tama, Fan menyebutnya kategori, bukan tipe, yang lebih masuk akal karena berubah tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Petik 2, Maya, mau coba belajar elemen ketiga, tanpa kategori. Kak kau pikir aku bisa? Kurasa begitu, iya, tidak, aku sebenarnya yakin. Sofia yakin dengan teorinya. Aku baru saja mendapat ide bagus. Ia tiba-tiba tersenyum. Bagaimana? Aku akan mencoba mengajarimu cara memanipulasi air. Jika kau bisa menggunakan elemen ketigamu, atau kategori ketiga, sebelum Fan dan aku meninggalkan tempat ini, kau boleh ikut dengan kami. Gadis kucing itu tentu saja terkejut. Jadi, apakah kamu siap menerima tantangannya, Maya?
Apakah itu? Apakah itu benar-benar mungkin? Dia tampak ragu. Itu sepenuhnya tergantung seberapa seriusnya kamu. Kalau kamu benar-benar mau, itu tidak akan jadi masalah. Sejujurnya, aku mempelajari sihir yang berhubungan dengan air dalam waktu sekitar 1 hari. Kamu punya waktu setidaknya seminggu. Sofia lupa menyebutkan bahwa hal ini berlaku untuk setiap sihir yang dia pelajari. Tunggu apa lagi? Ayo kita mulai. Ia langsung termotivasi dan tampak bertekad untuk mempelajarinya. Itulah semangatnya. Keduanya segera menyelesaikan urusan mereka di kafe, menyelesaikan kencan mereka, dan bersiap berangkat untuk pelatihan lebih lanjut. Bab 27 menghancurkan akal sehat seorang gadis kucing. Saat berkencan dengan Maya, Sofia telah memutuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar gadis kucing itu diizinkan menemani Fen dan dirinya dalam perjalanan mereka. Jika Maya berhasil mempelajari sihir yang berhubungan dengan air sebelum mereka memutuskan untuk pergi, ia boleh ikut. Sofia tidak menyebutkan bahwa syarat ini agak dimanipulasi. Jika ia ingin gadis kucing berambut putih itu menemani mereka, ia boleh tinggal selama yang dibutuhkan, bahkan mungkin berbulan-bulan, dan jika tidak, ia boleh pergi hari itu juga. Setelah meninggalkan kafe, keduanya berpisah sejenak untuk membuat beberapa persiapan untuk sesi latihan berikutnya. Oh, hai, Fen. Sofia telah kembali ke penginapan, tempat dia bertemu serigala. Ah, Sofia, aku belum melihatmu seharian. Ya, aku keluar, bersama Maya. Pelatihan, kurang lebih begitu, kurasa. Itu bagus. Petik 2, hanya itu. Sofia mengira dia masih punya sesuatu untuk dikomentari. Setelah semua yang kau katakan kemarin, aku yakin kau akan menggodaku tentang itu. Apakah aku mengatakan sesuatu tentang kucing kemarin? Fen tampak bingung. Ya, semua tentang Cio yang cemburu, aku yang becocok dengan Maya, atau bagaimana aku seharusnya, menggodanya. Petik 2. Serigala itu tampak semakin bingung. Apa aku benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu? Setidaknya, kedengarannya bukan aku. Tentu saja tidak, tapi itulah yang terjadi. Sepertinya aku tidak bisa mengingatnya. Kamu ternyata banyak bicara. Ah, Sofia memikirkan percakapan itu. Mungkinkah, Fen, kamu masih mabuk waktu itu? Dia tidak menjawab. Fen jadi cerewet kalau lagi mabuk. Iya. Menarik juga. Mengapa? Ngomong-ngomong, kembali ke Maya. Dia mengganti topik. Dia ingin bepergian bersama kita dan mempelajari sihirku. Aku belum memutuskan sepenuhnya, tapi bagaimana menurutmu? Buat apa aku keberatan? Aku serahkan sepenuhnya keputusan itu padamu karena aku hanya menemanimu saja. Sudah kuduga. Ngomong-ngomong, dia bilang dia cukup istimewa karena bisa menggunakan 2 jenis sihir yang berbeda, sementara kebanyakan orang paling-paling hanya bisa menggunakan 1. Ada apa dengan itu? Ah, aku tak pernah mengerti kenapa mereka membatasi diri dengan elemen-elemen seperti itu. Pertama-tama, elemen-elemen itu hanya dimaksudkan sebagai kategori, agar lebih mudah dibayangkan. Tidak masuk akal hanya bisa menggunakan 1 jenis sihir tertentu jika kau bisa menggunakan sihir sama sekali. Orang-orang mungkin hanya menggunakan jenis sihir favorit mereka karena mereka kesulitan membayangkan sihir secara keseluruhan. Itu juga mengapa kata-kata aktivasi itu penting. Bahkan orang kuat pun sering kesulitan dengan imajinasi mereka. Misalnya, mengucapkan bola api memudahkanmu untuk melihatnya dengan jelas di dalam kepalamu dan menggunakannya. Di saat yang sama, ini jelas menghambat kreativitasmu, membuatnya kurang kuat dibandingkan sihir sungguhan tanpa mantra. Begitu, iya, meskipun teori Sofia tentang batasan elemen sihir yang samar agak meleset, klaimnya bahwa semua orang seharusnya bisa menggunakan sihir apapun tetap benar. Yah, kau tetap harus punya cukup kekuatan sihir untuk menggunakan sihir sebanyak itu. Jadi, bayangkan saja aku berjanji pada Maya bahwa dia boleh ikut dengan kita jika dia bisa mempelajari sihir air sebelum kita meninggalkan kota ini. Kita akan melanjutkan perjalanan sebagai kelompok bertiga. Fen yakin gadis kucing itu bisa melakukannya. Begitu ya, kalau begitu, aku sudah berencana untuk bertemu dengannya lagi, jadi sebaiknya aku pergi. Tentu, bersenang-senanglah. Kurasa aku akan kembali tidur. Entah kenapa, serigala itu tampak tidak begitu bugar saat ini. Kedua gadis itu bertemu di pintu masuk kota, tempat Maya sudah menunggu. Dari sana, Maya membimbingnya ke danau terdekat untuk latihan mereka. Karena tampaknya Sofia menyukai lengan Sofia, gadis kucing itu kembali mengaitkan lengan mereka saat menuju ke sana. Baiklah kalau begitu, aku akan berada dalam perawatanmu mulai sekarang, Sofia. Tentu, dia masih lemah terhadap kata-kata Maya yang ambigu. Kita mulai dari mana? Itu pertanyaan yang bagus. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Sofia belum memikirkan rencana untuk ajarannya. Tadi kamu bilang air dan udara itu mirip. Apa maksudmu? Maya teringat topik di kafe. Coba kita lihat.
Tahukah kamu kalau udara sebenarnya terdiri dari berbagai macam unsur? Karena Fen sendiri tidak menyadarinya, dia jadi kehilangan harapan. Seperti saat kita menarik napas, udara yang keluar sedikit berbeda. Rasanya udara itu tidak, terpakai. Malah, berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa kita gunakan, Maya menyentuh dagunya sambil berusaha menjelaskannya dengan kata-kata yang tepat. Kurasa hal yang sama terjadi pada api. Sebagian udara berubah. Wow, itu tak terduga. Sofia terkejut bahwa gadis kucing itu benar-benar memahaminya. Ya, yang sebenarnya terpakai oleh pernapasan atau api adalah sesuatu yang disebut oksigen. Saat kita menghirup oksigen, tubuh kita, katakanlah, mengubahnya menjadi sesuatu yang berbeda dan melepaskannya kembali ke udara. Api, sekali lagi, melakukan hal yang sangat mirip. Setidaknya, secara sederhana. Begitukah cara kerjanya? Tunggu, bagaimana kau bisa tahu itu, Sofia? Asalku sudah diketahui banyak orang. Dia sudah cukup mahir mengelak tanpa harus berbohong. Wow, menanggapi hal itu, kekaguman Maya terhadap para iblis semakin bertambah. Jadi, apa hubungannya semua itu denganku yang mempelajari sihir air? Ia tak mengerti apa hubungannya. Benar, sama seperti oksigen yang merupakan bagian besar dari udara, oksigen juga berlimpah di air, meskipun dalam bentuk yang berbeda karena jelas berbentuk cair, di antara beberapa hal lainnya. Jadi itukah yang ikan hirup? Dia cepat menangkap maksudnya. Mungkinkah? Dia tidak yakin. Entah itu atau semacam gas oksigen terperangkap yang menyatu dengan udara dan larut dalam air. Maaf, harus kuakui aku kurang memperhatikan detailnya. Ngomong-ngomong, yang ingin kukatakan, kalau kau bisa mengendalikan oksigen di udara, air juga seharusnya tidak masalah. Itu juga alasan kenapa elemen sihir tetap tidak masuk akal. Apakah itu, mungkin, mengendalikan hanya sebagian dari sesuatu? Tentu saja, lagi pula, itulah yang kulakukan untuk api biruku. Wow, Maya tiba-tiba berhenti. Jadi, aku harus menguasai sihir tanpa mantra dulu, iya. Katamu untuk benda api biru itu, aku harus lebih mengendalikan kekuatan sihirku, kan? Tentu saja, lebih tepatnya, sebelum aku bisa mengajarimu, kau setidaknya harus bisa melakukan itu. Sofia hanya tahu cara menggunakan sihir tanpa mantra. Jadi, berusahalah sebaik mungkin. Begitu saja, tentu. Gadis itu mengangkat bahu. Kau sudah tahu cara menggunakan sihir tanpa mantra. Kau hanya perlu, lebih mahir. Aku tidak bisa banyak membantu, kan? Fokus saja pada gambar sihirmu dan cobalah. Kau benar-benar membuatnya terdengar mudah. Karena memang begitu, ia tak memberi Maya ruang untuk mengeluh. Sambil berkata begitu, Sofia berjalan menuju danau dan duduk di rerumputan sambil memandangi air. Aku juga akan melatih sihirku yang berhubungan dengan air, jadi mari kita berdua berusaha sebaik mungkin. Oh oke. Maya menerima tantangan itu dan mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa meningkatkan dirinya. Semoga beruntung. Sesuai perintah, gadis kucing itu mengembangkan imajinasinya untuk menggunakan sihir secara instan, tanpa kata-kata aktivasi dan sejenisnya. Ia terus berlatih selama beberapa jam, tetapi kemajuannya tidak terlalu bagus. Namun, Maya sudah kelelahan dan ingin beristirahat. Menatap Sofia, ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Benarkah, gadis itu telah mengatakan bahwa ia akan melatih sihirnya sendiri, tetapi sepertinya ia sudah bosan. Tergeletak di rerumputan, Sofia segera tertidur. Ia juga tampak seperti sudah tertidur cukup lama. Sambil mendesah, gadis kucing itu berjalan menghampirinya dan duduk di samping gadis yang sedang tidur itu. Bagaimana bisa sebebas ini? Mata Maya berbinar kagum saat ia memandangi gadis yang terbaring damai di sana. Pergi ke benua lain hanya karena bosan. Seberapa bosannya kau? Lagi pula, mungkinkah berpindah benua? Semuanya air di antaranya. Nah, kita sedang membicarakan Sofia, jadi. Ia tak ragu bahwa ia telah melakukan semacam aksi konyol. Sepertinya ia juga tidak berbohong. Akal sehatnya, jika ia memang punya akal sehat, sama sekali tidak cocok dengan yang ada di benua ini. Iblis? Iya, Maya mengamatinya lebih dekat. Bukankah gadis ini hanyalah seorang idiot yang imut? Sambil melayang di atasnya, gadis kucing itu meremas pipinya dengan main-main. Musuh. Sofia tiba-tiba membuka mata dan melompat berdiri. Aduh. Dahinya membentur kepala Maya dengan keras karena ia berada jauh di atasnya. Aduh. Dia juga menjerit kesakitan. Tunggu. Aku bukan musuh. Ini aku, Maya. Maya. Ia mengusap-usap dahinya yang sakit. Apa yang kau lakukan? Sofia baru menyadari betapa dekatnya gadis kucing itu dengannya. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku bukan musuh, oke. Musuh. Benar juga, tidak, aku tidak sedang membicarakanmu. Aku melihat monster yang cukup kuat sedang menuju ke arah kita. Serius. Tunggu,
Apa? Kok kamu tahu? Aku nggak lihat apa-apa, yang lebih penting, kamu tidur dari tadi. Tentu saja kau tak bisa melihatnya, masih beberapa kilometer jauhnya di balik hutan kecil di sana. Ia menunjuk ke arah kanan, ke arah deretan pepohonan. Bagaimana mungkin? Sihir? Tentu saja, katanya. Sudah lihat, Sofia merasa pernah mengobrol serupa dengan serigala tertentu sebelumnya. Ngomong-ngomong, namanya sihir deteksi. Sihir orisinal tanpa atribut, atau lebih tepatnya tanpa kategori. Apa? Sesuai namanya, alat ini memungkinkan saya mendeteksi setiap makhluk hidup di sekitar saya dan bahkan memberitahu saya secara kasar seberapa kuat makhluk tersebut. Gadis kucing itu tidak bisa berkata apa-apa. Nah, begitulah aku menyadari ada monster yang sedang menuju ke arah kita. Aku tidak tahu monster apa itu, tapi dia cukup kuat. Siapa monsternya di sini, sebenarnya? Maya tak kuasa menahan sihirnya yang konyol. Seberapa keras kita bicara? Aku tidak yakin, tapi kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada kelompok golem batu yang ditemui Chiyo dan yang lainnya tempo hari. Serius, aku pernah melawan golem batu sebelumnya, tapi itu sama sekali tidak menyenangkan. Dan benda itu berkali-kali lipat lebih kuat. Dia tidak suka mendengarnya. Aku bisa bayangkan betapa tidak menyenangkannya hanya dengan sihir udara dan api. Sofia ingat Fen pernah mengatakan padanya bahwa sihir itu tidak terlalu merusak golem. Oh, kurasa monster itu bisa terbang. Ia datang dalam garis lurus sempurna ke arah kita tanpa mempedulikan medan. Kita akan melihatnya sebentar lagi. Ia berkonsentrasi ke langit tanpa sedikit pun ketegangan dalam suaranya. Benarkah? Maya masih agak ragu, tetapi melihat ke arah yang sama dan memucat sesaat kemudian. Telinganya mulai menempel rata di kepalanya, dan ekornya menempel erat di kakinya sementara seluruh tubuhnya mulai gemetar entah kenapa. Itu Griffon. Griffon. Sofia memiringkan kepalanya, merasa pernah mendengar tentang monster yang terdengar sangat mirip di suatu tempat sebelumnya. Lagi pula, matamu bagus. Kita harus lari, Sofia. Suaranya gemetar. Apakah orang itu benar-benar sekuat itu? Itu salah satu penguasa negeri monster. Negara monster. Sebuah tanah kosong yang luas, agak jauh di selatan dari sini. Tempat itu penuh dengan monster-monster kuat, dan bahkan semua fauna di sana ingin membunuhmu. Intinya, semua tanaman dan buah di daerah itu beracun. Aku mengerti, Sofia tahu tentang suatu tempat dengan deskripsi yang sangat mirip. Kenapa ada sesuatu seperti itu di sini? Akhirnya ia bisa melihat monster itu juga dan teringat sesuatu. Benda itu, benar-benar mirip burung yang tak sengaja kubah menjadi abu sebelumnya, hanya saja lebih besar. Sofia menyadari ia pernah melihat burung seperti singa ini sebelumnya saat mencari Fen, tetapi mengikuti reaksi sihir pendeteksinya yang salah. Kau bilang kau pernah melawan Griffon sebelumnya. Ya, aku tidak akan menyebutnya perkelahian. Aku melewatinya secara tidak sengaja, terkejut, dan tanpa sengaja membakarnya hingga tak bersisa dalam sekejap. Mungkinkah itu orang tuanya yang ingin balas dendam? Sofia tampak seperti telah memecahkan semacam misteri saat ia memukulkan tinjunya ke telapak tangannya yang terbuka. Itu tidak lucu. Maya panik. Tapi aku serius, dia tidak punya rasa urgensi. Tunggu. Kamu benar-benar ada di negeri monster. Ya, Fen dan aku menyeberanginya untuk sampai di sini. Kalau kau tanya aku, itu cukup membosankan, apalagi urusan makanannya terlalu monoton. Gadis kucing itu kini mendapat konfirmasinya, Sofia sama sekali tidak punya akal sehat. Baiklah, apapun itu, aku akan pergi dan mengalahkannya secepatnya. Sofia mulai berjalan menuju Griffon yang mendekat, tetapi Maya segera menghentikannya dengan meraih lengan gadis itu. Apa kau yakin? Seluruh tubuhnya masih gemetar. Dia benar-benar monster yang sangat kuat. Tentu saja, lagi pula, kalau aku tidak pergi, ada risiko itu akan membahayakanmu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sofia, gemetar Maya sedikit mereda, dan ia melepaskan lengannya. Oke, tolong jaga dirimu. Terima kasih. Berbalik ke arah Griffon, Sofia mempercepat langkahnya dan langsung menutup jarak di antara mereka. Memalukan sekali. Apa-apaan itu? Dari mana datangnya kalimat super norak itu? Aku. Masih tanpa rasa urgensi, ia berbicara sendiri setelah menerima beberapa kerusakan signifikan bahkan sebelum melawan monster itu. Bab 28 membuat gadis kucing khawatir. Saat para gadis sedang istirahat dari latihan, seekor burung mirip singa bernama Griffon mendekati mereka. Demi menjaga Maya tetap aman, Sofia menjauh dan menghalangi jalan monster itu, berharap bisa segera menghabisinya. Halo, ia menyapa burung yang sedang mengepakkan sayapnya yang besar di udara di atasnya. Memikirkan betapa kuatnya monster itu, Sofia berharap ia bisa berbicara, sama seperti Fen. Sayangnya, Griffon itu tampaknya tak mampu melakukannya.
Tanpa peringatan apapun, burung itu langsung melontarkan bilah-bilah udara yang tak terhitung jumlahnya ke arah gadis itu dalam sekejap. Ia tak sempat bereaksi dengan baik, dan beberapa bilah pedang berhasil mengenainya, melukai kulitnya. Sakit, ada apa denganmu? Sofia mencoba memberinya obatnya sendiri, lalu melontarkan beberapa bilah pedang juga, tetapi monster itu berhasil menghindarinya. Tak lama kemudian, api tiba-tiba menghujani gadis itu. Kali ini, ia nyaris tak bisa melindungi diri dengan menciptakan dinding air di atasnya tepat waktu. Juga, kenapa tak ada yang memberitahuku kalau monster bisa menggunakan sihir? Ah, monster atau bukan, apa bedanya dengan Fen? Sakit atau tidak, ia tetap tidak menganggapnya serius. Dasar orang kasar, oi, tunggu. Selagi ia mengeluh, serangan lain sudah datang. Beberapa tombak es hampir mengenai Sofia. Ia buru-buru menghindari serangan pertama sebelum mendirikan kubah tanah di atasnya untuk melindungi diri dari serangan lainnya. Itu berbahaya, keluhnya lagi. Petik 2 titik. Ada apa sekarang? Sofia merasakan gemuruh datang dari tanah di bawahnya dan secara naluriah menghindar ke samping. Tak sampai sedetik kemudian, tempat ia sebelumnya berada telah tertutup paku-paku batu yang mencuat dari tanah. Oke, aku mulai marah sekarang. Coba lihat, oi, saat ia sedang memikirkan serangan balik, gadis itu hampir terkena rentetan tombak es lagi. Sofia lah yang menggeram marah. Ia melihat sekeliling dan akhirnya mendapat ide ketika menyadari Griffon itu sudah mendekati hutan yang rimbun. Aku kena kau sekarang. Menggunakan sihir alamnya, sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari hutan. Mereka melilit monster itu, yang untungnya tidak mampu menghindarinya semua. Karena tidak bisa terbang lagi, burung itu menghantam tanah seperti batu. Balas dendam yang manis. Dengan senyum sinis, Sofia perlahan berjalan ke arahnya. Sambil mendekat, ia sudah mulai meningkatkan konsentrasi oksigen di sekitar burung itu. Sudah berakhir. Setelah cukup dekat untuk melihat wajah monster yang sekarat itu, Sofia mengaktifkan sihir apinya. Area itu diterangi api birunya yang sangat panas, membuat Griffon itu mati dengan cepat. Setidaknya begitulah yang ia harapkan. Sebagai perlawanan terakhir, monster yang terbakar itu melancarkan serangan terakhirnya berupa bilah-bilah udara. Tanpa menduga hal itu, dan karena berada dalam jarak dekat, ia tak bisa menghindar dan terkena banyak pedang. Pedang itu semakin melukai kulitnya dan merobek sebagian besar pakaiannya. Sofia mendesah kesakitan, setelah memastikan burung itu telah mati, ia pun terjatuh ke tanah sambil berdarah di sekujur tubuhnya akibat luka sayatan. Sofia, begitu melihat perkelahian itu berakhir, Maya langsung bergegas ke tempatnya. Kamu baik-baik saja, Semakin dekat, ia melihat semua darah dan panik. Sofia, bertahanlah. Aku akan segera mencari bantuan. Panik, Maya melihat sekeliling dan hendak berlari ke kota. Sebelum itu, sebuah tangan mencengkeram lengannya dan menghentikannya. Tenang saja, Maya, aku baik-baik saja. Kau sama sekali tidak baik-baik saja. Teriaknya sambil memandangi tubuhnya yang berlumuran darah dan pakaiannya yang robek, atau apapun yang tersisa. Kain yang robek memperburuk keadaan karena Sofia semakin memperlihatkan kulitnya yang berlumuran darah. Luka-luka itu sangat dangkal, kurasa pendarahannya sudah berhenti. Cuma kelihatan berantakan. Benarkah? Tanya gadis kucing itu dengan mata berkaca-kaca sementara ekornya lebat dan mencuat ke atas, menunjukkan bahwa dia sedang tertekan. Ya, Sofia mengambil sepotong pakaiannya yang robek dan mengelapnya di lengannya. Lihat, setelah darah dan kotorannya hilang, hanya tersisa beberapa luka tipis tanpa darah segar. Syukurlah. Ia tampak lega. Ekornya pun ikut tenang dan terkulai ke tanah. Masih sakit sih, Sofia ternyata tidak baik saja. Kau terlalu gegabah. Setelah memastikan gadis itu tidak dalam bahaya, Maya akhirnya marah padanya. Kamu mungkin benar tentang itu. Aku tahu aku bukan orang yang bisa bicara karena aku ingin melawanmu saat melihatmu, tapi, setidaknya dia menyadarinya. Maaf, kurasa indera bahayaku, agak rendah, aku tidak menyangka dia akan menyerangku seketika. Benar-benar mengejutkan. Itu monster, bahkan Griffon sialan. Apa yang kau pikirkan akan terjadi? Tiba-tiba dia mulai berbicara padamu, atau apa? Tidak, tentu saja tidak, Sofia dengan canggung mengalihkan pandangannya. Jangan pernah lakukan itu lagi. Aku akan mencoba untuk. Dia tidak bisa menjanjikannya. Aku akan melatih waktu reaksiku agar aku tidak terkejut lagi. Kalau menganggap remeh musuhku, kurasa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kutukan orang kuat, iya. Tentu saja, masalah sebenarnya adalah Sofia terlalu ceroboh. Tetap saja, Griffon itu memang nakal. Aku penasaran apa masalahnya, apa aku benar-benar membunuh anaknya dalam kecelakaan itu atau bagaimana? Nakal, katanya, Maya tidak mempercayainya. Tapi kenapa harus menunggu sampai sekarang?
Ah, apa dia takut sama Fan atau apa? Sayang sekali. Fan, dia tidak mengerti bagaimana serigala bisa masuk dalam penjelasannya. Ah, Sofia bingung harus menjelaskan apa. Kekuatan gabungan kita mungkin berhasil mengusirnya sampai sekarang atau semacamnya. Ngomong-ngomong, cukup sudah semua ini. Ia mengganti topik. Bagaimana latihanmu, Maya? Aku agak sibuk, jadi aku tidak mengikuti. Ngomong-ngomong, gadis ini, ketegangan yang tersisa hilang. Kamu sibuk tidur? Iya. Ahaha, nggak ada komentar. Jadi, gimana hasilnya? Dia tidak berkomentar meskipun aku memergokinya. Terserahlah, tidak, aku tidak bisa bilang semuanya berjalan baik. Benarkah? Ada masalah apa? Saya kesulitan mendapatkan gambaran yang tepat di kepala saya. Tapi tornado apimu berfungsi dengan baik, kan? Sihir yang lebih mudah seharusnya, ya, lebih mudah, kan? Kau mungkin berasumsi begitu, tapi aku bahkan tidak yakin bagaimana aku bisa melakukannya. Kurasa begitu saja. Oh, aku juga jago. Sofia terkadang bahkan lebih bodoh daripada Maya. Tapi, tornado biasa pasti berhasil. Mengendalikan angin itu mudah sekali. Pergi ke air dari sana juga seharusnya tidak sulit. Maya, tutup matamu sebentar. Oke, dia tidak yakin apa yang sedang terjadi, tetapi tetap melakukannya. Kalau begitu, tornado, iya. Coba lihat, Maya, apa kau bisa merasakan angin di sekitarmu? Angin sepoi-sepoi. Tidak ada angin, kan? Berusahalah lebih keras. Sofia teringat bagaimana Fan mengajarinya sihir udara dan mencoba meniru pendekatan yang sama kepada gadis berambut putih itu. Untuk membantunya, ia pun menciptakan anginnya sendiri. Ah, aku bisa merasakan sesuatu sekarang. Mata Maya masih terpejam, tapi seolah-olah ia sedang melihat sekeliling dengan telinga kucingnya karena telinga itu bergerak ke segala arah. Ih lucu. Apa katamu? Tidak ada. Ia sempat teralihkan olehnya, tapi berhasil membalas. Jelaskan bagaimana angin itu terlihat bagimu. Ia berkonsentrasi pada sekelilingnya, dan tidak seperti Sofia sebelumnya, ia tetap memejamkan mata, memahami tugasnya. Seperti sungai, seperti arus yang mengalir di langit. Begitu, ya, aku juga berpikir begitu waktu mencobanya. Sofia mengangguk beberapa kali sebelum melanjutkan. Sekarang, coba kendalikan arus itu. Apa maksudnya? Ya, aku juga punya masalah dengan itu. Berkonsentrasilah pada angin dan ubah jalurnya dengan kekuatan sihirmu. Maya meningkatkan konsentrasinya. Cobalah biarkan sungai mengalir di sudut atau semacamnya. Oh oke, butuh beberapa saat, tapi akhirnya si gadis kucing mulai terbiasa. Kukira berhasil. Ya, itu sudah pasti berubah. Benarkah? Maya terdengar bersemangat. Apalagi sekarang? Coba kupikirkan, Sofia memiringkan kepalanya. Seperti sungai, iya. Apa kau keberatan kalau aku mencoba sedikit eksperimen? Tentu, jangan buka matamu, oke. Aku nggak mau, Tepat setelah janjinya, angin sepoi-sepoi menghilang. Kamu lagi ngapain? Tunggu sebentar, Sofia sibuk dengan sihirnya sendiri sebelum melanjutkan. Oke, bisakah kau merasakan arus itu lagi? Ya, tunggu, sekarang lebih deras lagi. Rasanya seperti sungai sungguhan sekarang. Apa yang kau lakukan, Sofia? Hanya mengubah sedikit propertinya. Seharusnya kamu bisa mengendalikannya dengan lebih baik sekarang, kan? Biar ku coba. Memang, ini jadi jauh lebih mudah dimanipulasi. Bagus kalau begitu. Oke, sekarang bayangkan gerakan pusaran tornado dan gerakan seperti itu. Pusaran, pusaran, pusaran. Dia tidak yakin apa yang sebenarnya Maya bayangkan, tapi dia tahu gadis kucing itu sedang bersenang-senang karena ekornya pun bergerak melingkar. Ya, itu keputusan yang tepat, gumamnya sambil memperhatikan ekor Maya yang imut. Dia menyenangkan diajak bergaul, dan dia benar-benar peduli pada orang-orang yang hampir tidak dikenalnya. Belum lagi menggemaskan. Apa kau bilang sesuatu? Aku merasa ini berhasil. Gadis kucing itu hendak bertanya apa yang sedang terjadi ketika dia mendapat reaksi dari sihirnya. Ya, ini bekerja dengan cukup baik. Selamat, Yai. Sekarang aku selangkah lebih dekat untuk mengikutimu, Sofia. Suaranya terdengar sangat gembira. Tentang itu, mungkin kamu ingin membuka matamu. Bolehkah? Maya akhirnya membuka matanya lagi dan langsung membeku. Apa? Ia mengira akan melihat sesuatu yang menyerupai tornado, tapi ternyata tidak. Seperti yang kukatakan, selamat. Ketika Sofia mengumumkan eksperimen kecilnya tadi, ia justru mengganti sihir udaranya dengan air. Alih-alih angin sepoi-sepoi, yang ada adalah aliran atau sungai air yang mengalir di udara. Meskipun fenomena itu masih menyerupai tornado, sebenarnya itu adalah pusaran air yang dikendalikan Maya. Tidak mungkin. Tubuh gadis kucing itu mulai menggigil lagi. Kau bercanda,
kan? Tidak, aku benar-benar menggunakan sihir air. Gampang, kan? Sofia, yang masih terbaring di rumput dengan pakaian compang camping dan berlumuran darah, menyeringai nakal, sama sekali tidak cocok dengan penampilannya. Terlalu mudah. Maya harus mengeluh. Apa kau tahu betapa bodohnya aku sekarang karena sudah berusaha sekuat tenaga seumur hidupku? Maaf. Dia merasa harus meminta maaf untuk sesuatu. Jangan minta maaf. Lalu apa maumu dariku, gadis? Sofia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Entahlah, emosinya agak labil saat ini. Namun, begitu ia melihat sihir air barunya lagi, senyum lebar muncul di wajahnya. Terima kasih banyak, Sofia. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalasmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maya kemudian menyadari sesuatu yang lain. Sesuatu yang begitu besar hingga ia kehilangan konsentrasi, dan gumpalan air itu memercik ke tanah. Untungnya, jaraknya cukup jauh sehingga tidak sampai membasahi gadis-gadis itu lebih dari beberapa tetes. Sofia. Ya, aku Sofia. Kau mengajariku sihir air. Ya, itulah yang aku lakukan. Berarti, mata gadis kucing itu melebar. Berarti aku boleh ikut dan bepergian bersamamu, dan Fen. Ya, itulah alasan mengapa dia beralih ke sihir air saat mengajarinya. Serius, Yai, merasa senang, Maya tak kuasa menahan diri dan melompat ke arah Sofia di rerumputan, memeluknya erat. Terima kasih. Wajahnya berseri-seri, ekornya pun ikut bergoyang riang dari satu sisi ke sisi lain. Tentu, gadis yang dipeluk itu juga merasa bersyukur, tetapi untuk alasan yang sama sekali berbeda. Namun, karena rasa malunya meningkat dengan cepat, terutama karena merasakan berbagai hal, dan yang lebih penting, bagian-bagian yang lunak, ia kesulitan untuk tetap tenang dalam situasi ini. Kurangnya perlawanan terhadap interaksi semacam ini kembali menjadi bumerang baginya. Aku bilang aku baik-baik saja tadi, tetapi, aku masih agak pegal, jadi, itu sebagian besar bohong, tetapi ia tidak punya alasan yang lebih baik untuk melepaskannya saat ini. Maafkan aku. Maya langsung melompat turun sambil meminta maaf. Jangan khawatir tentang Sofia mulai tenang lagi, tetapi masalah lain terungkap ketika dia melihat Maya. Gadis kucing itu tidak yakin apa yang salah, tetapi kemudian menunduk. Ketika memeluk gadis satunya, ia lupa bahwa Sofia masih berlumuran darah dari pertarungannya dengan Griffon tadi. Akibatnya, pakaiannya yang awalnya putih kini bernuansa merah lebih banyak daripada sebelumnya. Akibatnya, kedua gadis itu akhirnya berlumuran darah, menghasilkan gambar yang tampak sangat menarik. Bab 29 pulang dengan anggota parti baru. Sesi latihan sihir terakhir para gadis ternyata jauh lebih menarik daripada yang mereka bayangkan. Sofia tak hanya diserang monster raksasa bernama Griffon yang bahkan berhasil melukainya, meninggalkannya dengan luka-luka berdarah di sekujur tubuh dan pakaian compang camping, Sofia juga berhasil mengajari Maya cara menggunakan sihir air. Ini berarti gadis kucing itu diizinkan bepergian bersamanya dan Fen. Tak kuasa menahan kegembiraannya, Maya memeluk gadis itu sekuat tenaga, yang akhirnya membuatnya juga berlumuran darah akibat luka-luka Sofia. Petik 2, Mereka saling menatap keadaan masing-masing selama beberapa saat, tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Mau pulang, Maya merasa sudah waktunya untuk mengakhiri hari ini. Sofia akhirnya bangkit dari rerumputan sebelum melihat dirinya sendiri. Celana pendeknya telah berubah menjadi seperti celana pendek ketat yang sobek, dan atasan hijaunya begitu compang camping sehingga orang bahkan bisa melihat sebagian brannya dan banyak kulit ekstra, belum lagi semua darah di tubuhnya. Aku ingin sekali, tapi, akan sangat, memalukan terlihat seperti itu. Benar, putih, iya, gadis kucing itu menatapnya lagi dan menggumamkan sesuatu. Aku sebenarnya tidak yakin harus, memfokuskan mataku kemana. Dia tampak agak malu juga. Sofia berbalik dengan malu-malu, mencoba menyembunyikan dirinya, tidak menyadari bahwa bagian belakang atasannya semakin kehilangan kain, hampir sepenuhnya hilang. Sedetik kemudian, Maya kembali bicara. Mau pakai rompiku, Sofia. Berdarah juga, tapi hei, itu darahmu. Yang penting, masih utuh. Apa kamu yakin? Tentu saja, dia segera melepas rompi dan menyerahkannya padanya. Ini. Terima kasih, dengan ragu, dia menerima tawaran itu dan mengenakannya di atas kemeja robeknya. Yah, koordinasinya memang payah, tapi berhasil, Maya menilai gaya barunya sambil terkekeh. Koordinasi apa? Aku nggak punya apa-apa lagi yang bisa menyamai rompimu. Sofia pun ikut tertawa mendengar ucapannya yang konyol. Pola berdarahnya cocok, kok. Tentu saja. Oke, bagus. Kalau begitu, ayo kembali. Gadis kucing itu mengulurkan tangannya dan menunggu tangan satunya. Sofia bergantian menatap tangan Maya dan wajahnya. Otak Sofia tak mampu memproses gesturnya.
Lenganmu tidak berfungsi, kan? Ia menatapnya dengan penuh tanya. Lenganmu terluka, berdarah, dan sakit, kan? Jadi, aku tidak bisa menggunakannya. Ya, sebenarnya rasa sakitnya sudah lama hilang, dan bahkan rasanya sebagian besar lukanya sudah sembuh lagi, yang mana cukup mengkhawatirkan. Namun, Sofia tidak bisa memikirkan hal itu sekarang. Karena itulah, ayo kita lakukan itu. Dia menggoyangkan tangannya untuk memperjelas maksudnya. Kakapan lenganku menjadi milikmu untuk digunakan sejak awal. Saat kita bertemu, Maya sedikit tidak masuk akal. Aku pasti lengah melihatnya entah bagaimana. Asalkan kamu tahu, dia tampak puas. Tetapi, Sofia tidak bisa menerimanya begitu saja. Jangan terlalu merepotkan. Setelah puas berbasa-basi, gadis kucing itu langsung meraih tangannya. Lihat, nggak sesulit itu, kan? Tidak. Sofia menatap tangan mereka yang bertautan sejenak sebelum memalingkan muka, terlalu malu untuk melanjutkan. Kehangatan yang ia rasakan terpancar dari tangannya juga tidak membuatnya tenang. Untuk lebih mengalihkan perhatiannya, Sofia malah fokus pada ekor Maya yang berayun-ayun dengan gembira. Pemandangan manis ini akhirnya berhasil membantunya tetap tenang sementara keduanya berjalan bergandengan tangan menuju kota Bisfok. Mereka sempat melihat beberapa orang yang kebingungan di sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang membuat keributan, setidaknya sampai gadis-gadis itu tiba di pintu masuk kota. Maya, seorang gadis kucing lain, yang bernama Chiyo, melihatnya dan melambaikan tangan pelan. Sofia juga ada di sana. Sedetik kemudian, ia menyadari kehadiran Sofia di belakang gadis pertama dan berjalan menghampiri pasangan itu. Mengikutinya, rekan-rekannya, manusia kadal rasyek dan masih si telinga panda, juga muncul. Chiyo. Maya entah bagaimana bereaksi keras saat melihat gadis itu. Ekornya mula-mula tegak lalu terkulai di tanah sementara ia melepaskan tangan Sofia. Apa yang kau lakukan? Hehaha. Ia hendak bertanya kenapa mereka berdua ada di luar ketika Chiyo melihat noda darah di baju Maya. Apa yang terjadi padamu? Wajahnya memucat karena khawatir. Itu bukan darahku, oke. Tapi, ia ingin menenangkannya, tetapi itu tidak akan membantu dalam kasus ini. Namun, karena tidak punya pilihan lain, ia menyerah untuk menjelaskan dan minggir. Sofia yang tadinya setengah bersembunyi di balik Maya, kini terlihat jelas. Halo, ia melambaikan tangan dengan canggung sementara semua orang bisa melihat pakaiannya yang compang camping dan tubuhnya yang berlumuran darah. Sebagian darahku, mengenai Maya, tapi sebenarnya dia tidak terluka sama sekali. Ia mencoba menjelaskan situasinya, tetapi malah memperburuk keadaan. Sofia, setelah melihat gadis berantakan itu untuk pertama kalinya, Chiyo malah semakin pucat. Dia hanya berhasil tertawa kering sebagai tanggapan. Apa yang terjadi? Apa kau terluka? Seberapa parah rasanya? Apa kau butuh penyembuh? Siapa yang menyerangmu? Berapa banyak darah yang kau keluarkan? Bagaimana mungkin pakaianmu bisa hancur? Ia terus menghujani Sofia dengan pertanyaan-pertanyaan sambil menepuk-nepuk seluruh tubuh Sofia dengan cemas. Tenanglah, Chiyo. Sofia berusaha sekuat tenaga menahan tawanya. Bukan karena reaksi gadis kucing itu terlalu berlebihan, tetapi karena cakarnya meninggalkan rasa geli yang sangat khas, meskipun menurutnya itu tidak terlalu buruk. Kelihatannya lebih parah daripada yang sebenarnya. Benarkah? Gadis kucing itu menarik napas dalam-dalam dan sedikit menjauhkan diri. Benarkah? Ya, aku baik-baik saja. Dia membuat beberapa gerakan konyol untuk membuktikan kalau dia tidak terluka. Tetap saja, sebenarnya, apa yang terjadi? Rasyek menggantikan gadis kucing yang masih sedikit panik. Kamu diserang naga atau apa? Sofia dan Maya tetap diam. Aku cuma bercanda, oke. Maksudku, kamu mungkin butuh sesuatu seperti itu untuk membuat Sofia dalam keadaan seperti itu, tapi... Tidak, itu bukan hal yang luar biasa. Aku hanya dihukum karena terlalu banyak bermain dengan monster itu, dan itu menggangguku ketika aku kurang memperhatikan. Begitu, bahkan orang seperti Sofia pun bisa terluka oleh monster kalau dia tidak waspada, ya. Rasyek mengangguk mengerti. Jadi, monster apa itu? Dia sudah lupa. Sejenis burung. Apa namanya tadi, Maya? Griffon, gumamnya dengan suara rendah. Maaf, tapi aku kurang paham. Keringat dingin mengalir di punggung Rasyek yang bersisik. Kedengarannya seperti kau baru saja menyebut Griffon. Ya, itulah yang kukatakan. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa lolos? Melarikan diri. Sofia terdengar bingung. Keduanya tidak sepaham. Jangan bilang padaku. Ya, setelah kami berdua selesai bermain, aku langsung membunuhnya. Jawabannya sesantai mungkin. Serius. Sama seperti rekan wanitanya, para manusia kadal itu berubah seputih kain.
Apakah aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan? Tidak, kepalaku hanya sedikit sakit, kurangnya akal sehat Sofia justru berhasil membuatnya migrain. Apa? Apa kau mengambil sesuatu dari tubuh Griffon itu? Belum pernah ada kasus seperti itu sebelumnya, tapi apapun yang kau dapatkan, akan dijual dengan harga mahal. Tidak, sebenarnya. Aku agak marah menjelang akhir karena dia telah menyakitiku. Aku habis-habisan dan membakarnya sampai tak bersisa. Aduh, sayang sekali. Kau terlalu gegabah, Sofia. Cio baru saja selesai pulih. Ahaha, tawa kering kembali terdengar dari bibirnya. Maya juga bilang hal yang sama sebelumnya. Karena itu benar, gadis kucing berambut putih mendukungnya. Aku mengerti, benarkah? Maya meragukannya dan mendekatkan wajahnya ke wajah Sofia. Tapi, kau jelas tidak terdengar begitu. Itu benar, dia terus menatap Sofia dengan ekspresi menghakimi. Mungkin, Sofia menyerah di bawah tekanan. Hei, dia mendekatkan wajahnya dan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi belum sempat. Cio terbatuk keras saat menyadari betapa dekatnya kedua gadis itu, membuat mereka malah menatapnya. Maaf, Sofia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia merasa ingin meminta maaf lagi. Asalkan kamu mengerti. Tentu, namun, dia tidak mengerti apapun. Cio, apa kalian keberatan kalau kita lanjutkan obrolan ini nanti? Aku capek banget, dan aku pengin banget mandi. Aku yakin Sofia juga merasa begitu, kan? Maya menatap temannya yang lebih babak belur itu dengan senyum masam. Tentu saja, dia mengangguk besar. Tentu saja. Cio akhirnya bisa mengerti dan membiarkan mereka pergi. Setidaknya untuk sementara waktu, kita bertemu di bar biasa nanti malam dan melanjutkan. Ya, setelah sepakat, kelompok itu bubar. Setelah berpamitan dengan Maya, Sofia kembali ke penginapannya. Di sana, ia langsung bertemu Fen. Petik 2, Mereka saling menatap dalam diam selama beberapa saat. Apa yang telah terjadi? Terlalu banyak bermain-main. Apa musuhnya? Sebuah Griffon. Kenapa kamu selalu yang senang-senang? Reaksi Fen agak berbeda dari yang lain. Tidak adil. Tapi, ada Griffon di area ini. Apakah kamu ingat burung yang tak sengaja kubunuh saat aku mencarimu? Mungkin iya, itu rupanya juga seekor Griffon, dan saya pikir itu adalah anaknya atau sesuatu seperti itu. Jadi dia ingin balas dendam, iya. Aku juga berpikir begitu. Sofia punya ide yang sama. Terjadi sepanjang waktu, bukan? Sangat. Setelah menyelesaikan percakapan mereka yang agak keterlaluan, Sofia pergi ke kamarnya, di mana ia akhirnya bisa mandi, yang memang pantas ia dapatkan. Setelah selesai, ia juga perlu membeli baju baru dan pergi ke toko pakaian di sebelah penginapan. Ia menyukai kemeja hijau lamanya dan berhasil menemukan yang sama persis. Sayangnya, toko itu hanya menyediakan celana dalam yang terbatas. Sepertinya rok jauh lebih populer di dunia ini, atau setidaknya di kota ini. Sofia harus membeli celana panjang lagi yang terlalu pendek untuk seleranya, hanya memenuhi standar kesopanan minimum. Satu-satunya kelebihannya adalah baju baru itu terasa jauh lebih nyaman dan lembut saat disentuh. Sambil mandi, ia juga mendapatkan ransel kecil untuk membawa beberapa barang, seperti emas dari mata golem, misalnya. Setelah itu, ia bertemu Fen lagi dan bercerita tentang undangan ke bar. Saat keduanya berjalan berdampingan menuju tempat itu, Sofia teringat sesuatu yang ia perhatikan saat mandi. Hei Fen, kurasa aku menemukan sesuatu yang lain yang ditingkatkan. Oh, apa itu? Saya sembuh dengan sangat cepat. Kedengarannya berguna. Burung bodoh itu telah melukai seluruh tubuhku dengan bilah angin, tapi lihat, dia menunjukkan lengannya, yang sebelumnya penuh luka dan darah, tetapi bahkan goresan pun tidak terlihat lagi. Tidak buruk. Ya, agak menakutkan memikirkannya, tapi aku tidak akan mengeluh. Sementara keduanya mengobrol tentang dorongan yang baru ditemukan Sofia, mereka telah sampai di bar. Begitu masuk, keduanya melihat yang lain sudah menunggu mereka. Bab 30 Mengacaukan Sihir. Sofia sudah mandi, berganti pakaian baru, dan tampak rapi kembali setelah pertarungan dengan Griffon. Ia dan Fen kemudian bertemu Maya, Cio, dan anggota kelompoknya yang lain di dalam bar yang mereka kunjungi sehari sebelumnya. Itu mereka. Maya melihat mereka berdua lebih dulu dan langsung menyadari sesuatu yang membingungkan ketika ia menatap Sofia. Kamu cantik lagi. Terima kasih. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap hal seperti itu. Enggak, kamu tadi berdarah-darah dan sebagainya, tapi sekarang kamu bahkan nggak punya satu goresan pun. Kulitmu bersih banget. Dia terdengar sedikit iri sambil memandangi lengan dan kaki Sofia yang terekspos. Sekali lagi, terima kasih. Yah, aku mandi lama sekali, jadi. Tidak. Lukamu cukup parah, tahu.
Luka yang berdarah banyak tidak bisa hilang begitu saja hanya dengan mandi. Ah, Sofia akhirnya mengerti apa yang Maya bicarakan. Tubuhku pulih dengan sangat cepat, jadi tidak masalah. Sudah kubilang aku baik-baik saja setelah diserang, kan? Padahal, dia sama sekali tidak tahu tentang kemampuan penyembuhan dirinya saat itu. Kau benar-benar sumber keheranan yang tiada habisnya, Rashek terkagum-kagum pada gadis berspesifikasi tinggi ini. Dia menganggapnya sebagai pujian. Seharusnya kamu bilang lebih awal. Maya malah marah. Kamu bikin aku khawatir banget. Maaf, aku lupa menyebutkannya. Bukannya lupa, lagi pula dia juga tidak tahu. Gadis kucing itu tidak senang dengan jawabannya dan memalingkan muka sambil cemberut. Kebetulan, ujung ekornya juga ikut bergerak. Sofia nyaris berhasil menahan diri untuk mengomentari pengamatannya. Bukankah tidak apa-apa kalau tidak ada yang terluka parah? Rashek mencoba menengahi keduanya. Kurasa begitu, Maya akhirnya membiarkannya begitu saja. Aku masih penasaran apa yang dilakukan Griffon di sini sejak awal. Itu misteri bagi manusia kadal. Sepertinya itu salahku. Waktu Fen dan aku bepergian melewati, Maya menyebutnya apa lagi ya? Betul, negeri monster. Akhirnya aku tersesat dan menabrak Griffon lain lalu membunuhnya. Kurasa mereka berdua ada hubungannya atau semacamnya. Dia bilang negara monster tadi, kan? Manusia kadal itu pura-pura membersihkan telinganya. Aku seharusnya tidak bertanya, migrainnya kambuh. Tidak seburuk yang tersirat dari namanya, kan, Fen? Ia menatap temannya untuk meminta dukungan. Kalau dipikir-pikir, tempat itu sungguh membosankan. Ya, kupikir juga begitu. Keduanya idiot berspesifikasi tinggi dan jauh dari contoh yang baik. Apakah benar-benar pilihan yang tepat untuk bepergian bersama mereka berdua? Maya sedikit meragukan rencananya. Kamu masih bisa mengubah keputusanmu, tahu. Sofia tidak akan memaksanya. Tidak, tentu saja tidak. Meski terdengar agak konyol, rasanya juga menyenangkan. Lagi pula, sekarang aku sudah lulus ujianmu, Sofia, tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Cio terdengar bingung. Kau, lulus, sudah. Kau benar-benar berhasil. Kau akan pergi bersamanya. Dia sepertinya tahu apa yang Maya bicarakan. Ya, dia membiarkanku lulus ujian lebih awal, atau lebih tepatnya, dia yang membuatku lulus. Sofia sangat ingin aku ikut dengannya sampai-sampai dia curang. Dia sedikit melebih-lebihkan. Bukan itu, persisnya yang terjadi. Dia mencoba menyangkalnya, tapi sebagian besar memang benar. Aku hanya membantu sedikit, tidak lebih. Memangnya ada yang tidak bisa jujur, iya. Maya tampak puas sambil menyesap minumannya. Sofia bereaksi terhadap seringai itu, karena sering diejek sepertinya memicu sesuatu dalam dirinya. Siapa yang begitu senangnya sampai-sampai bajunya robek karena tak kuasa menahan diri dan memeluk gadis sialan itu tanpa berpikir panjang. Aku ingin menarik kembali pernyataanku sebelumnya. Bagus, Sofialah yang memasang ekspresi puas sekarang. Begitu ya, jadi begitulah, selamat, Maya. Meskipun begitu, Cio tampak tidak terlalu senang. Ya, terima kasih, reaksinya pun biasa saja. Ujian apa? Masih merasa ada yang terlewat. Aku belum cerita, kan? Maya menatapnya. Sebagai syarat untuk menemani Fen dan Sofia dalam perjalanan mereka, aku harus mempelajari sihir jenis ketiga. Tadi pagi, Sofia berhasil mengajariku sihir air tanpa mantra. Begitukah? Matanya yang tampak mati menatap ke kejauhan, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Baiklah, selamat Maya. Fen memutuskan untuk mengucapkan beberapa patah kata juga. Selamat datang di kelompok kecil kita. Aku tidak bisa bilang apa yang akan terjadi selanjutnya, karena si aneh tak terduga ini bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Tapi, setidaknya aku bisa jamin ini akan menarik. Aku sedang dihina sekarang, iya. Si aneh itu merasa kata-kata itu tidak baik. Tentu saja tidak, Fen dan Maya sudah seirama. Kelompok itu menghabiskan waktu lama di bar, minum cukup banyak, dan bersenang-senang, meskipun entah kenapa Cio mabuk berat. Sofia juga mendapat konfirmasi atas teorinya bahwa Fen memang menjadi agak banyak bicara saat mabuk. Berkat itu, ia cukup sibuk sepanjang malam untuk mencegah Fen mengatakan hal-hal yang akan membuatnya malu setengah mati. Keesokan paginya, Sofia, dari sekian banyak orang, adalah satu-satunya yang bugar dan energik karena ia tidak bisa mabuk berkat dorongannya. Merasa bosan sendirian, ia pergi keluar kota untuk bermain-main sebentar. Coba lihat, ia kembali ke danau tempat ia pergi bersama Maya sebelumnya. Aku harus lebih baik dalam bereaksi dan menghindar. Griffon itu sebenarnya bukan ancaman serius, tapi tetap saja sakit, dan aku bisa hidup tanpanya. Belum lagi aku membuat orang lain khawatir. Tapi bagaimana cara melatihnya?
Aku sudah super cepat, jadi bukan itu masalahnya. Ia mencoba mencari cara untuk bereaksi lebih cepat. Teleportasi pasti keren. Ahaha, tunggu, apa aku benar-benar bisa melakukannya? Lagi pula, sihir dunia ini benar-benar konyol. Ia memikirkannya sejenak dengan serius. Kedengarannya keren, tapi, bagaimana kalau aku mengacaukan tujuanku dan akhirnya berteleportasi menjadi sesuatu? Tidak, terlalu menakutkan. Sofia mengurungkan niatnya untuk sementara waktu. Mungkin perisai sihir permanen di sekelilingku. Kedengarannya berlebihan. Perisai itu juga bisa aktif ketika teman-teman terlalu dekat secara tidak sengaja. Aku tidak mau itu. Membunuh semua musuh yang kutemukan terlebih dahulu dengan sihir deteksi. Bukankah tadi aku bicara berlebihan? Gadis itu mengeluh pada dirinya sendiri. Wah, ternyata sulit sekali menemukan strategi yang tepat untuk masalahku. Sambil memiringkan kepalanya, Sofia mencoba memikirkan beberapa cara lain bagaimana sihir bisa membantu mengatur waktu reaksinya. Coba lihat, sihir api, tidak, air, tidak juga. Udara, tidak juga. Aku hanya bisa memikirkan cara untuk meningkatkan kecepatanku lebih jauh dengan angin. Sihir alam, entah bagaimana itu bisa membantu. Cahaya, aku bisa membutakan musuh, tapi itu tidak akan membantu jika mereka melancarkan serangan sebelum aku. Sihir hitam, mungkin sama, merampas pandangan musuh dengan menghitamkan segalanya hanya akan berhasil sebelum mereka menyerang. Aku punya firasat aku bisa, menyerap serangan dengan sihir hitam. Seperti, membiarkannya menghilang ke dalam kehampaan kegelapanku atau semacamnya. Sihir ini memang memberimu firasat kau bisa melakukannya, tapi aku sama sekali tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Ayo kita tanyakan pada fan lain kali. Dia pikir sihir hitam menjanjikan. Namun, karena Sofia tidak bisa membayangkan idenya dengan baik, sihir itu mustahil untuk digunakan saat ini. Apalagi yang tersisa? Sihir bumi. Ia menatap kakinya dan tanah di sekitarnya. Aku bisa meluncurkan diriku seperti ketapel atau bola meriam. Langsung menjauh dari lokasi serangan musuh. Oh, itu bisa, benar-benar berhasil, kurasa. Meluncurkan semacam tumpuan dari tanah di bawah kakiku akan memberiku akselerasi maju yang luar biasa. Oke, ayo kita coba. Tanpa membuang waktu untuk mempertimbangkan kembali idenya, Sofia berjongkok, seperti sedang berlari cepat, sambil mempersiapkan sihirnya. Sesaat kemudian, tiang-tiang yang ia bayangkan terlempar dari tanah dan mendorong kakinya. Tindakan ini melontarkan Sofia ke depan, ke arah yang ia hadapi, membuat percobaannya sekilas berhasil. Gadis itu melesat dari nol hingga mencapai kecepatan tertinggi dalam sekejap. Sayangnya, ia telah menggunakan terlalu banyak tenaga. Ia terbang di atas tanah dengan kecepatan yang jauh melampaui bayangannya tanpa ada cara untuk berhenti. Menatap ke depannya, gadis itu melihat sebatang pohon besar mendekat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Berhenti, bungkuk, waktu istirahat. Aku ingin waktu istirahat. Tolong beri aku waktu Bersiap menghadapi tabrakan yang tak terelakkan, Sofia menutup mata dan menyilangkan tangan di depan wajahnya untuk melindungi diri. Sesaat berlalu, lalu beberapa saat lagi, tetapi rasa benturan keras tak kunjung datang. Perlahan membuka mata kanannya, ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan melirik situasi. Sofia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang terjadi lagi. Dengan mata terbelalak kaget, ia melihat sekeliling lagi. Ia menyadari bahwa semua yang ada di area itu telah berhenti bergerak sama sekali. Angin telah hilang karena pepohonan maupun air danau tidak lagi bergerak. Tidak ada suara binatang dan sejenisnya yang terdengar. Langit berhenti, dan bahkan momentumnya pun terhenti. Oke, gadis itu butuh waktu sejenak. Senangnya aku tidak bergerak lagi dan mendapatkan waktu istirahat yang kuinginkan, tapi aku menghentikan waktu, kan? Aku resmi menghancurkan dunia ini untuk selamanya, ya. Keringat dingin, hampir seperti air terjun, mengalir di punggungnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana cara menyalakannya kembali? Tanda seru. Bagaimana kalau aku tidak bisa? Jika aku harus tetap seperti itu, ia langsung panik. Tenanglah, aku. Sofia menepuk pipinya agar pikirannya jernih. Sebenarnya apa yang terjadi? Oke, aku memang idiot yang menabrak pohon dan berharap mendapat waktu istirahat. Yap, aku memang mendapatkannya, tapi alangkah baiknya jika gerakanku berhenti. Oke. Tidak perlu berlebihan, aku tidak butuh waktu untuk benar-benar berhenti. Jadi, waktu istirahat berhenti. Ia melihat sekeliling dengan canggung sekali lagi, tetapi tidak terjadi apa-apa. Butir-butir keringat juga muncul di dahinya, sementara wajahnya membiru. Itu gawat, sangat gawat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Serius, oke, konsentrasi.
Sofia, ia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri dalam situasi ini agar tidak larut dalam kepanikan yang merayap di benaknya. Waktu, habis, melanjutkan waktu, biarkan mengalir lagi, menutup matanya sekali lagi, gadis itu memfokuskan seluruh perhatiannya pada masalah tersebut. Beberapa saat kemudian, ia dengan hati-hati membuka matanya lagi, hanya untuk melihat bahwa tidak ada yang berubah. Tidak, ia berlutut, hampir menyerah pada keputusasaan yang memenuhi pikirannya. Itu tidak mungkin. Aku tidak menginginkan ini. Aku benar-benar tidak menginginkan ini. Akhiri saja, Sofia berteriak sekuat tenaga. Ini terlalu menakutkan. Air mata menggenang di sudut matanya. Pikirkan, ini tidak mungkin. Ia berusaha bertahan. Apa aku melakukan kesalahan? Ayo kita coba lagi. Menutup matanya sekali lagi, gadis itu meningkatkan konsentrasinya dan memfokuskannya dengan sekuat tenaga lagi. Lanjutkan, waktu, seperti jam, mulai berdetak lagi. Bergerak, mengalir, terserah, lakukan saja, bodoh. Sambil berkonsentrasi dan mengeluh secara bersamaan, Sofia mulai menuangkan kekuatan sihirnya ke dalam perasaannya. Sekitar 1 menit berlalu, dan akhirnya ia mulai merasa seperti ada sesuatu yang terjadi. Setelah menunggu beberapa saat, Sofia membuka matanya perlahan dan dengan takut melihat sekeliling. Sedikit demi sedikit, ia menyadari bahwa dedaunan di pepohonan mulai bergerak lagi atau rumput berkibar tertiup angin sebelum angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Syukurlah, dengan air mata mengalir di wajahnya yang masih seputih kain, meskipun bercampur biru, tubuh bagian atas Sofia jatuh ke depan sementara ia nyaris tak bisa menahan diri dengan lengannya saat berlutut. Aku berhasil, aku benar-benar berhasil kembali. Air mata Sofia kembali jatuh. Menakutkan, seram sekali, aku belum pernah setakut ini sebelumnya. Sebesar apapun egonya, mustahil untuk menebus pengalaman seperti itu. Ia menghela napas lega sambil menyeka air matanya. Setelah mulai tenang, ia tidak bergerak setidaknya selama setengah jam. Pikirannya benar-benar terkuras habis oleh pengalaman itu. Menghentikan waktu akan sempurna untuk menghindari serangan, tapi, tidak akan terjadi. Aku tidak akan menggunakannya lagi. Ini terlalu seram. Nawa, tidak akan pernah. Bukan hanya itu, aku merasa seharusnya tidak menggunakannya, rasanya salah, terlalu kuat, kurasa aku sudah melampaui peringkat kandidat Raja Iblis, seram. Dia mengulanginya sekali lagi. Oke, cukup sihirnya untuk hari ini. Ia tak bisa lagi melanjutkan latihan setelah kejadian seperti itu. Ayo pulang, aku butuh fan untuk bulu-bulu halus sekarang juga, atau mungkin mengamati ekor Maya yang lucu. Aku tak peduli, asalkan aku bisa sembuh sekarang juga. Sedikit hancur setelah kejadian itu, Sofia perlahan berjalan kembali ke kota kaum Bisfok, menikmati setiap detik dan menit yang berlalu. Tunggu, teriaknya tiba-tiba dalam perjalanan pulang. Aku pernah meninju pohon hingga hancur berkeping-keping hanya dengan tanganku sebelumnya. Kalaupun aku menabraknya, mungkin aku takkan terluka sedikit pun. Merasa semakin buruk sekarang, ia menundukkan kepalanya karena malu. Selanjutnya bab 31 bersiap untuk berangkat.